Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Jana, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan masih dengan gue Najmi. Kali ini gue mau mereview dan cerita tentang yang di depan gue ini. Kurma-kurma yang sudah disiapkan oleh tim Gerbang Jana. Ini ada 5 jenis kurma yang paling populer. Kita review satu-satu, oke? Nah, kita coba yang pertama. Yang pertama ini namanya kurma mejo. Ini dilihat dari ukurannya, dia paling jumbo ya. Kelihatan banget dari 5 ini dia yang paling jumbo dan berwarna coklat kemerah-merahan. Teksturnya cukup kering, tapi gua sendiri nggak tahu dalamnya kayak gimana. Mari kita coba. Dalamnya cukup lengket dan agak berair. Ini kurmanya cukup manis sih. Dan yang gue tahu tentang kurma ini kurma mejol ini termasuk kurma yang premium. Tapi bisa banyak kalian temukan di toko-toko kurma. Ini kurma yang kedua. Nih, coba gue ambil dulu semuanya ya. Nah, ini paling identik karena kurmanya ini ada batangnya. Kita sebut atau dikenal dengan kurma Tunisia. Bagian luarnya bentuknya cukup ramping, kurus, warnanya coklat. Dalamnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ini cukup beda. Ini dalamnya kering dan berserat ya. Wah, terlalu manis. Tapi kurma Tunisia ini salah satu yang paling kalian bisa temukan di supermarket atau toko-toko yang kalian jumpai. Selanjutnya kita punya kurma khalas. Kurma ini ukurannya cukup kecil ya. Ukurannya bisa dilihat tuh, dibandingkan dari kurma sebelumnya, mejo sama kurma Tunisia, ini lebih kecil, lebih ramping. Bagian luarnya juga agak kering ya. Warnanya coklat kemerah-merahan, kurang lebih sama dengan Tunisia. Nah, bagian dalamnya ini cukup lembut dan kering. Tuh, bisa dilihat dagingnya. Rasanya manis juga dan agak lengket. Nah, bedanya ini sama kurma yang sebelumnya, ini agak lengket. Kurma yang keempat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kurma sukari. Warnanya kuning kecoklatan. Ini kurma emas, teman-teman. Dari luar juga teksturnya agak kering ya. Tapi lengket. Kita coba. Sebenarnya ini kurma favorit gue juga. Gue paling suka ini, kenapa? Dagingnya itu tebel dan rasanya itu kayak susu, kayak karamel, manis. Dan fun fact-nya adalah kurma ini kurma yang disukai oleh raja-raja Arab. Kalau bentuk awalnya nih, nah ini bulat ya, agak bulat dibanding yang lain yang cukup lonjong dan cenderung panjang. Yang ini agak bulat. Emang ini favorit. Kurma yang terakhir namanya kurma ajwa. Ini udah kayak buah anggur. Ukurannya cukup kecil dan warnanya hitam pekat. Tuh, warnanya hitam pekat. Dan dari luar ini banyak sekali kerutan-kerutannya ya. Dan ini kering banget. Merupakan kurma favorit Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di hadis, barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir di tiap pagi, ia akan terhindar dari racun dan sihir pada hari tersebut.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beda ya, karena kalau kurma yang lain itu ketika kita gigit tuh bakal kenyal, dagingnya cukup lembut. Kalau yang ini agak keras, agak renyah, tapi nggak begitu manis. Nih, kita kasih lihat dagingnya. Rasanya nggak begitu manis. Tuh, ya itu aja mungkin review singkat tentang 5 kurma yang ada di hadapan saudara Jannah pada kesempatan ini. Selanjutnya gue mau cerita tentang kurma. Oke, saudara Jannah, udah selesai nih kita nge-review 5 kurma yang paling populer. Dan kali ini gue mau nanya ke saudara Jannah, pohon apa yang seperti orang mukmin? Jawabannya adalah pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Oke, di sini gue mau cerita. Oke, jadi suatu hari Rasulullah bersabda, "Kabarkanlah kepadaku wahai para sahabat, pohon apa yang perumpamannya seperti orang mukmin?" Lalu para sahabat berpikir, dan beberapa sahabat menyebutkan jenis-jenis pohon di lembah. Ibnu Umar berkata, "Terlintas dalam benakku ingin berkata pohon kurma, namun saya segan karena para sahabat masih banyak yang lebih tua darinya." Akhirnya Rasul menjawab, "Pohon yang seperti orang mukmin ialah pohon kurma." Nah, penasaran nggak kenapa sih pohon kurma itu kayak orang mukmin? Yang pertama, pohon kurma adalah pohon yang baik, bahkan sebaik-baiknya dan seutama-utamanya pohon. Karena itu sifat mukmin adalah sifat yang baik. Yang kedua, akar pohon kurma itu akar yang kokoh. Imam Al-Auza pernah ditanya, apakah keimanan itu bertambah? Beliau rahimahumullah menjawab, iya, bertambah sampai sebesar gunung. Beliau ditanya lagi, apakah keimanan itu berkurang? Iya, berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Maka dari itu, keimanan seorang mukmin merupakan keimanan yang sangat kokoh, layaknya sebuah gunung. Selanjutnya, cabang-cabang pohon kurma itu menjulur ke langit, layaknya seorang mukmin. Cabang keimanan itu berupa bentuk keimanannya juga beragam, dari amalan-amalan, ibadah-ibadah, apapun ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, pohon kurma memiliki buah yang terus-menerus. Seperti orang yang beriman, buah merupakan akhlak yang terpuji. Ia ada dan terus berlipat ganda. Hadis riwayat Tabrani, perumpamaan atau permisalan seorang mukmin ialah pohon kurma. Bagian mana yang kau ambil, itu akan memberi manfaat untukmu. Pohon kurma membutuhkan air untuk menyiraminya. Apabila ia disiram, ia akan tumbuh, dan apabila tidak disiram, ia akan layu. Sama seperti pohon biasa. Ini merupakan cerminan bahwa keimanan seorang mukmin itu harus terus-menerus disirami. Istilah kata di recharge. Saudara Jannah, terakhir, bagian manapun pohon kurma, ia akan selalu memberikan manfaat. Seperti orang mukmin, kerjaannya terus menebar manfaat tanpa menyebar mudarat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berbuat baik kepada sesama. Oke, saudara Jannah, tiba kita di penghujung acara. Pesan gue, jangan lupa terus-menerus jadikan diri kita seperti perumpamaan pohon kurma yang tadi udah gue sebutin. Terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sahabat-sahabat lainnya. Jazakumullah khairan kathiran. Khairul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.